aku, Reni mau nggak ke Kanada? Lumayan loh gajinya, jadi bisa buat saving, bisa buat support keluarga, bisa ya change life lah katanya gitu. Terus aku pikir kan perusahaan akhirnya tahu agent ini bermasalah. Jadi setelah dia tahu agent ini bermasalah, dia nggak mau ngambil orang Indonesia lagi dong. Mau lu kerja di kebun, mau lu kerja di packing, mau lu kerja di office, di komputer, gajinya tetap sama. Nggak ada overtime. Jadi mau kerja lebih dari 8 jam, bayarnya tetap regular. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Dan kita itu nggak ada holiday pay gitu. Tapi kamu ada benefit nggak sih dari tempat kerja? Nggak ada benefit. Jadi Di tempat kerja itu kita nggak duduk loh, berdiri. Non-stop berdiri. Jadi misalnya kamu pulang jam 9 malam, dari jam 6 pagi, ya sampai jam 9 malam berdiri, rasanya tidak adil, ya mereka ya diem-diem aja, nggak mau komplain gitu. Nah itu yang disukain sama perusahaan. Terus tempat tinggal gimana? Tempat tinggal awal-awal? Tempat tinggal awal-awal disediain rumah, itu yang disediain rumah, jadi kayaknya perusahaan nyewa rumah, nah itu yang kita bayar $30 per minggu. Iya. $30 per minggu. Jadi ya hitungannya sebulan 120 lah. 120. Nah tapi itu satu rumah, waktu aku pertama datang ke sini satu rumah 12 orang. Rumahnya 12 orang, dan rumahnya ada 4 kamar. Jadi satu kamar tuh 3 orang. Jadi waktu itu pertama aku 6 orang Filipina, 6 orang Indonesia. Cewek-cewek semua. Kebayang dong, ceweknya satu negara aja rempong, apalagi yang 2 negara. Dan kamar mandinya cuma satu. Kamar mandinya satu tapi ada 2 shower. Jadi mandinya dan itu buat 12 orang dong. oh my. Kalau kamu kerja jam 6 berarti harus bangun subuh banget dong buat mandi. Aku dulu mikir ya udahlah mandi. Nggak sempat mikir bakal ngantri selama itu kan. Iya. Aku bangun jam 4:30, aduh udah ngantri aja nih. Ya, namanya orang kan juga beda-beda ya. Ada yang ngerti, ada yang nungguin mandinya cepet-cepet, ada juga yang bodo amat deh, gue mau gue lagi mandi gitu kan. Nunggu lama, udah sampai mau telat kan, karena kita jemputan waktu itu kalau masuk jam 6, kita dijemput jam 5:30. Walaupun cuma 5 menit sih dari rumah ke tempat kerja kan. 5:30, aduh udah mau datang nih angkutan, ya udah deh akhirnya ya cuci muka sama kaki aja. Jadinya besoknya aku bangun lebih awal, aku cari tahu nih orang yang mandi pertama jam berapa sih. Gue mau lebih bangun lebih awal dari dia nih. Jadi aku mandilah jam 3. Jam 3 subuh. Jam 3 apa? Jadi kalau winter kan, Ci. Aduh, winter kalau pagi. Iya. Kadang kalau nggak mandi pagi, mandi malam sih, tergantung. Mandi malam aja lah. Nah itu kan jadi kalau winter air panasnya, kalau lu telat mandi, ya lu nggak bakal kebagian air panas. Iya. Kebagian air es yang ada. My God. Jadi aku kadang bangun jam 3 atau setengah 4 nih, mandi. Udah selesai mandi, tidur lagi. Kalau nggak kebagian. Waduh, kamu harus Tuhan banting banget ya kalau kayak gitu ya. Nggak Ya, semua jadi orang 12 orang. 12 12 orang kita di situ kan. Jadi ya 12 orang ya, peraturannya ketat sih ya. Maksudnya ya nggak boleh bawa cowok, terus harus bersih, apa sih, ada piketnya Oh, dia gitu ngecek. kan, harus clean up apa segala macam. Oh, oke. Harus clean up. Jadi ya setiap minggu kita ada jadwalnya clean up. Karena setiap bulan di audit, diinspeksi sama sama perusahaan nih, rumahnya bersih nggak nih, ininya nggak nih, karena kalau nggak salah sih, jadi setiap tahun tuh government inspeksi juga nih, karena kan perusahaan, oh ya ini rumah dinas istilahnya kan, rumah tempat tinggal pekerja gini-gini kan, government juga ngecek dong ini layak nggak untuk ditinggalin sama pekerja, dan ini rumah maksimalnya berapa orang gitu. Tapi ya layak nggak layak ya lolos aja inspeksinya. Tapi maksudnya yang penting bersih kali ya. Harus bersih, bukan yang kayak nggak Iya harus bersih gitu. sih. Cuman ya itu tetap ya rintangannya 12 orang dengan kepribadian berbeda.
Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang jorok, ada yang bersih ya. Pastilah. Ya udah gitu kan, nggak bisa kontrol satu persatu. Iya, Gitu orang kan kan. beda-beda. Terus, Mm-mm. terus sekarang udah ini dong, udah enak. Maksudnya jauh, jauh lebih enak daripada awal-awal kamu datang ya kan? Iya udah lebih ini sih, udah lebih enak, Oh, udah lebih settle lah daripada awal-awal waktu datang oh, itu kan. oh, 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 oh. Iya, Ada ngalamin hal yang gak enak nggak sama orang-orang lokalnya? di tempat kerjanya iya. Iya, gimana gimana? Di tempat kerjanya iya. Jadi sebelum berangkat ke Kanada, pikiran aku tuh kan karena kan sering nonton film-film barat ya, Ya, yang mereka tuh open minded, ya, yang ramah, yang ah, istilahnya uh, lu nggak kenal juga lu bakal nolong gitu kan, ah, ah, yang istilahnya yang nggak selfish gitu ah, kan. ah. Aku pikir oh ya enak nih di Kanada bakal orang yang kayak di film-film nih. Terus. Ternyata nyampe kerjaan enggak dong. Ya aku sih nggak mau ini ya nggak mau ngejat oh ya dia orang ini cuman di tempat kerja aku tuh benar-benar enggak jadi yang Lulu gitu. bodoh amat gitu loh Ci. Ah, ah. Iya lulu gue gitu dong. Dan sempat di underestimate karena Oh. waktu pertama datang ya Inggris aku masih acak adul lah ya. Karena cuma bermodalkan belajar bahasa Inggris dari SMA, Ya, sempat kursus di LIA dulu berapa bulan itu doang modal bahasa Inggrisnya ya, jadi masih yang masih nggak yang grammar nggak apa ah, segala macam kan modal nekat aja jadi ya sempat di bukan dilecehin sih yang di ya lu nggak bisa ngomong deh nggak usah ngomong gitu pernah digituin. iya pernah digituin Oh dan terus my. sempet karena kan di kok si Reni sih yang di inventory Inggrisnya aja acak kadul apa ininya sih dia Ah, 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 ya. sempat sempat bener-bener diremehin gitu loh sempat Mhm. diremehin dan sempat aku di sini sakit 4 tahun yang lalu tuh aku Ya, sempat ya. sakit Ah, ah, sakit TBC kalau di ah. Indonesia udah normal ya Iya, maksudnya di sini ya kan lu nggak kayak kaget jarang loh banget. sakit Ah, TBC gitu ah, kan sakit ini nah di sini ah, ah. sakit TBC melebihi yang kayak sakit COVID sekarang Ya. jadi yang benar-benar setelah mereka tahu aku sakit TBC itu nggak ada yang SMS nggak ada yang oh Reni gimana ini nggak ada yang SMS istilahnya nggak ada yang nanya dan pas aku pulang dari rumah sakit teman-temanku yang satu rumah itu pada cabut jadi mereka pada milih mending mending nyewa rumah nggak tinggal di rumah perusahaan karena mereka takut jadi dari Oh, 12 orang cuma sisa 5 orang ih, wow. Terus. dan mereka itu yang takut aku 3 bulan kan nggak kerja terus pas baru mulai kerja yang kayak kuman gitu loh jangan deket-deket sama Reni gitu. Jadi kamu gak ada teman selama baru masuk? Nggak ada jadi itu pengalaman nggak enak dari orang lokalnya tapi nggak semua orang lokal juga kayak gitu kebetulan aku di sini kan ada komunitas di gereja ya dan yang orang-orang lokal yang gerejanya yang benar-benar merubah merubah mindset aku nih ternyata nih orang-orang Kanada culas bener nah ternyata orang-orang gereja ini ternyata orang-orang gereja ya maksudnya yang ngebantu yang mereka baru kenal aku berapa minggu nggak ada sebulan tahu mereka aku sakit yang ngantri makanan yang datang ngejengukin dan mereka tuh yang nggak takut nyentuh aku gitu Ah, padahal udah umur 50-60 tahunan sih mm. gitu Oh ya, itu sih berarti pengalaman yang orang lokal yang baik dan yang tidak baiknya intinya mau dimanapun ada aja orang yang baik, ada yang nggak baik iya ya. iya intinya sih gitu Yang penting harus tahan banting aja. Kalau lu nggak iya kuat, nanti harus itu kuat. tahan banting aja sih tahan banting modalnya itu aja Intinya ya harus tetap harus tahan banting lah ya. Namanya juga kerja di negara orang. Tapi plannya nih ke depannya gimana nih kamu? aku plannya sih mau apply PR Ah, ah. sempet sih sempet kan aku bilang sama keluarga nih mau apply PR ngapain jadi plan kamu tuh apa sejujurnya aku juga nggak yang aduh plan aku gimana ya kalau di Indonesia gimana kalau di sini juga gimana gitu kan uh, sebenarnya kalau bilang belum punya yang plan yang saklek 100% bakal ini
Cuman aku karena udah ngeliat nih di Kanada kehidupannya gimana ya. Walaupun berat, tapi untuk kualitas hidup Kanada oke lah. Aku bilang much better di Kanada lah. Aku bilang gitu dari pelayanan kesehatan, pendidikan, istilahnya untuk keteraturan juga di sini kan orangnya lebih obey ya. Ya. Terus, rule is rule lah ya. nah, jadi aku sih mikir aku pengen apply PR biar bisa bawa anak ke sini, Brian ke sini. Jadi untuk pendidikan selain gratis, di sini pendidikan lebih oke ya. Aduh kalau di Indonesia nggak ngerti lagi deh bayaran SPP-nya. Aduh. Ya makanya kan berjuang di sini ya, masa sih untuk kasih sekolah yang terbaik di sana. Itu makanya aku pikir entah mungkin nanti dia pas kelas berapa pindah ke sini ya, tergantung dari proses nanti aku pas apply PR-nya. Kalau udah PR kan bisa kerja di mana aja, Ren, nggak mesti di sini lagi. Gitu. Iya. Tuh. Nah jadi pengalaman di tempat aku kerja, walaupun itu pengalaman yang aku bilang bisa dibilang nggak enak, positifnya apa? Aku dulu nggak pernah tahu apa sih inventory itu, kerja ngapain sih, yang nyatetin order orang gitu, yang ngirim data dari farm satu ke farm lain kan, karena di tempat aku kerja dia ada 3 anak perusahaan. Nah itu kan datanya kita share semua ke anak perusahaan kan. Aku tuh nggak tahu yang gimana cara transfer data, transfer ini, bikin label, barcode segala macam tuh bener-bener nggak tahu gitu. Nah terus aku pikir-pikir, oh ya ini nanti kalau aku udah punya PR atau working permit open, ini bisa jadi nilai plus buat aku karena istilahnya aku udah paham lah hal-hal itu kan. Jadi misalnya nih farm lain, oh ya butuh ini, oh ya aku bisa, aku punya poin itu gitu. Iya jadi pasti aku punya pengalaman. Nah, itu makanya yang bagus nih. Iya makanya itu yang aku bertahan mengerjakan pekerjaan yang istilahnya lebih berat dari gaji aku, yang untuk pengalaman itu sih, untuk ilmunya, nyuri ilmunya. Iya betul. Tuh. Canadian experience kan di sini kita tahu lah dibutuhin banget soalnya. Kamu kalau udah banyak gitu mah udah gampang nanti cari kerjaannya. Iya. Iya kan katanya kan Dem bilang kan walaupun lu pinter tapi lu nggak berpengalaman ya kalah sama orang yang berpengalaman. Iya betul. Jadi nggak dipakai. Nah niatnya iya, niatnya sih kalau misalnya TPR langsung mau cari kerjaan yang baru. Ya pasti lebih bagus. Entah di mana, entah mungkin bisa pindah ke Toronto. Iya. Gak sejauh-jauh. Oh iya, kerjaan baru makasih sih. dulu nih. Di mana sih? Biar soalnya biar ada yang tahu. Kamu kan tadi kan bilang pengen pindah ke Toronto. Kamu nih di mana sekarang? Aku di Ontario juga nih, tapi di Leamington. Leamington tuh jadi 4 jam lah dari Toronto. Naik bus ya? Nah, bisa naik bus, naik kereta 4 jam. Jadi bisa di search nih, Leamington itu ribuan farm sih di sini. Jadi bisa dibilang pendapatan kota Leamington itu ya dari farm, dari greenhouse. Terus ada apa aja di situ di kota Leamington? Ada yang Leamington ini ada yang jelas ada banyak greenhouse, banyak farm, banyak ini sih, apa sih, ada Lake Erie. Oh, Lake Erie. Ada danaunya juga, ya. Kalau pernah dengar Point Pilih itu jadi kayak ujungnya. Iya, yang kayak aneh. Iya, jadi kayak ya. Itu aja sih. Jadi ini tuh bisa dibilang desanya Kanada. Mall aja nggak ada di sini. Ada plaza nggak ada mall. Apa? Plaza kecil, mall kecil gitu. Nggak ada. Adanya ya itu yang grocery store doang, yang kayak Fresco, mungkin kayak Carrefour lah. Udah itu doang. Oh, nggak jadi ada liburan ngapain, Ren? Kalau liburan Natal. Liburan, ya. Liburan Natal di rumah tidur. Kalau nggak ada undangan dari temen untuk Christmas dinner gitu, ya udah di rumah aja. Ya, positifnya kamu jauh lebih hemat. Coba kalau di Toronto kebanyakan jajan. Iya. Iya sih.
Iya, lagian kalau misalnya Kalau ke libur Toronto Natal gitu, belanja. kita cuma 1 hari loh liburnya. Iya sih. Di tempat kerja aku, kita cuma dapat libur 2 hari, Natal dan Tahun Baru, itu aja. Yang lainnya Itu, potong jadi cuti nggak ya. ada liburan yang kayak family day Heeh. gitu-gitu, kita nggak dapet libur. Oh iya, family day nggak libur, Iya, tetap kerja. nggak kayak Victoria Day, apa sih? Labor Apa sih? Labor Day gitu nggak libur. Nggak. Oh, wow, baru tahu loh. Aku pikir labor ya, karena ini kan Enggak, namanya juga Labor enggak. Day Jadi kita gitu. cuma libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi Natal Tahun Baru tahun ini jatuhnya hari Minggu. Ya jadi sama aja Oh, dapat libur. tuh ya, buat yang pengen ke sini tuh ya harus mikir-mikir banget ya. Kalau kayak mau Iya, enak nih kerja di luar negeri, kerja di Kanada, nggak iya, semua. Nah, banyak banyak keluarga teman yang bilang, "Wah, enak ya di luar negeri segala macam." Enaknya apa ya? Kerja di luar negeri itu kalau di Kanada aku bilang enaknya yaitu kayak yang tadi aku bilang. Di sini hidupnya teratur, heeh. gak ada macet. Nggak tahu ya kalau di Toronto ya. Di Leamington Macet, sih nggak ada macet ya. jangan ngomong. Eh, Walaupun macet-macetnya itu istilahnya orangnya masih taat aturan gitu loh. Heeh, heeh, heeh. Terus di sini tuh nggak macet, orangnya taat aturan, bersih, nggak ada sampah, kayak bersih nggak ada sampah. Terus apa ya? eh, di sini lo mau pakai baju apa aja orang nggak peduli gitu Ya, loh. ya, ya. Nggak ada yang Kayak yang kayak kalau di Indo, ngepoin juga dia ya. pakai baju begini, Iya. dia begini. Di sini tuh ya itu lu gue. Nah, heeh. Pernah ngalamin kriminal kriminal nggak? Kayak apa? Kriminal yang serem sih pernah. Jadi karena di sini di Leamington ini karena kebanyakan greenhouse farm dan 80% pekerjanya itu adalah migran worker, Hmm. bukan orang Kanadian asli. Ada orang Jamaika, orang Meksiko, Filipina, Vietnam, banyak ya pokoknya berbagai macam negara di sini. Hmm. Nah, orang Jamaika sama Meksiko itu kan demen yang party, minum dan segala macam gitu Ah, kan. ah. Nah, jadi pernah tuh lagi jalan malam, ada orang mabuk gitu dong. Terus Ada orang mabuk, udah ngehadang di depan gitu. Nggak ngerti ngomong nggak apa. ngerti ngomongnya Nah, orang apa? Jamaika gitu. Ya. Orang Terus Jamaika sama ada orang Meksiko nggak ngerti ngomongnya apa, nggak ngomong bahasa Inggris. Aku cuma bilang no 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 terus kayak mau entah mau ngerampok atau mau apa pokoknya narik narik tangan. What? Berbekal dulu SMP pernah ikut karate. serius Ya udah asal tonjok-tonjok aja lah di sekencang-kencangnya aku. Itu sendirian. itu sih sebenarnya berdua sama teman aku yang ngajak aku ke Kanada. Hah, Itu tuh kalau nggak salah hanya berapa bulan setelah aku baru datang. baru datang. Nah, itu kalau nggak salah tuh winter, pas Hmm. winter tapi belum salju, jadi udah dingin. Ah. Oh, jadi waktu itu aku inget ya, jadi waktu itu ada teman orang Indonesia yang mau pulang ke Indonesia, dia resign jadi mau pulang ke Indonesia nggak balik ke Kanada, jadi kita bikin kayak farewell party sambil mau Christmas dinner gitu. Ya udah tuh, jadi pulangnya jalan aja lah, nggak terlalu jauh, ngirit ongkos juga. Oh, Ngirit ongkos juga kan, walaupun jalan tuh ada kali 20 menitan jalan ah, kaki ya. ah. Terus Nggak terlalu dingin juga, udahlah jalan aja sekalian lihat lampu-lampu. Di sini kan kalau Natal kan rame kan, ya rumah-rumah. rumah-rumah orang itu. Ah, Ya udah jadi jalan. Teman aku yang masih di belakang, aku bilang teriak, lari lari lari. Jadi larinya kita beda arah gitu kan. Udah ngeliat udah rada aman, baru di mana lu? Tadi udah gue bilang naik taksi aja katanya. Tapi tetap sih kita jadinya akhirnya jalan. jadi Itu abis itu doang sih. nggak pernah lagi, nggak pernah ketemu hal-hal Nggak pernah gitu lagi lagi. sih. Tapi Oh, untuk keamanan di sini kayaknya udah mulai ini sih, apalagi sekarang di Leamington makin banyak greenhouse, makin banyak migran worker, dan ada 3 bar yang baru dibangun di sini. oh, Dan 3 bar ini ngalahin bar-bar yang lamanya gitu deh. Jadi kayak lebih heboh partinya. Jadi di Leamington ini tiap malam
selalu denger sirin polisi sih, jadi tapi kayaknya hanya patroli doang. Oh iya patroli. Mhm. Iya buat ini para pekerjanya biar nggak stres kali ya. Jadi Iya, party malam-malam. Oh baru iya, tahu aku. Iya sih. Aku juga belum pernah ke Lamington nanti deh. Jauh soalnya Ren, 4 jam. 4 jam ya, iya. Ya. Jadi Iya sih biasanya lumayan 4 jam. biasanya Reni yang nyamperin aku. Iya, Ada tipsnya ya nih gini deh. buat teman-teman Indonesia, siapa tahu eh, dia ada chance buat datang ke sini. Di kalau menurut aku pribadi sih harus punya tekad yang kuat dulu. Itu sih yang penting. Hmm. Kalau tekad udah kuat, nanti pas udah nyampe di sini, karena walaupun dibilang oh ya di Kanada tuh begini begini begini, nanti pas udah nyampe di Kanadanya kamu yang bakal punya perspektif sendiri ya, oh ya ternyata benar ya, oh ternyata enggak juga nih, ternyata enggak begini. Hmm. Jadi nanti kan karena belum tahu pasti di Kanada itu gimana, yang penting sih buat aku teman-teman harus punya tekad yang bulat dulu, tekad yang bulat. Jadi jangan nanti udah nyampe sini ternyata gini mau pulang, nggak bisa lu begitu, nggak bisa. Iya. Tekad yang kuat, mental baja, sama fisik yang kuat, itu aja sih kalau buat aku. Jadi karena terutama kalau saya mau kerja kayak di tempat aku, kayak aku nih yang greenhouse worker, yang farm worker gini, yang aku bilang bakal berdiri berbelas-belas jam, itu harus benar-benar harus punya fisik yang kuat. Iya. Karena aku sebelum datang ke Kanada juga, pas mereka udah bilang, oh ya Reni, visa kamu diterima, kamu bakal berangkat ke Kanada, sebulan belum sebelum berangkat ke Kanada, aku tuh training diri aku sendiri, jogging tiap hari. Serius. Iya, jogging di Serang, di dekat rumah mama tuh kan Iya, ada iya, iya. stadion tuh, aku Ah. jogging. Jadi Oh, untuk istilahnya dan nggak kaget stamina badannya. aku gitu. Ah, ah, ah. Oh Karena gitu. pertama kerja di sini seminggu kaki biru-biru dong, pegel. Ya iyalah berjam-jam, belas-belas Iya, jam. karena Oh. pas pertama aku masuk ke sini kan pas lagi summer, langsung dong hari pertama kerja 14 jam. Iya, itu lagi mau sama Itu. sebentar lagi. Makanya udah naik betis, Summer, betis udah pegel setengah, udah nggak kerasa lagi kan. summer lagi Jadi banyak-banyaknya kan, farmnya iya, lagi nah itu panen-panennya. juga kaget lagi kan badan. Nah itu jadi harus punya fisik yang kuat. Kayak aku tadi aku bilang tuh, kalau misalnya kerja di greenhouse kan fisiknya kuat, apalagi kalau pas winter. Nah itu tuh winter tuh kalau yang istilahnya aku kan ada asma juga tuh, sempat bermasalah juga tahun-tahun pertama, sempat sempat ini sih, sempat apa, sempat Susah ya. ya susah gitu loh, sesek gitu Sekarang kan, udah enggak ya. sesek sakit. Sekarang udah enggak sih. Kayaknya bodinya udah kayak jas gitu ya sama cuacanya di Iya, sini. nah, jadi mungkin kayak adjust aja Ya, bersetahun 2 tahun, iya. habis itu ya Ha. ya udah gitu loh. Nah, itu jadi Oh, fisik yang kuat sama mental yang kuat. Karena di sini bakal ketemu orang-orang dari berbagai macam negara kan. Di Kanada kan nampung orang dari ini ya, kan, banyak istilahnya kan. yang welcome buat pendatang. Ha. Karena orang yang senegara kita aja wataknya masih Iya, suka sulit diterima, apalagi dari negara lain. ya, Yang ha. penting itu mental, Iya, fisik, sama tekad, itu aja. Misalnya nanti, oh ya gue nggak bisa ini nih, nggak, itu nanti mah bisa learning by doing deh, bisa belajar di iya. sini. Kalau skill mah bisa Kalau belajar ya. kepepet kan pasti lebih cepet tuh. Yang penting mental hatinya dulu Kalau kepepet pasti kan. bakal lebih cepet. Iya, Iya. Aku aja benar-benar. di sini belajarnya serba kepepet kok, malah lebih cepet Point. nangkepnya. Good point sih Ren. Iya, Memang jadi benar. Kalau kita gitu. pindah negara itu udah harus niat dulu sama tekad dulu. Kalau enggak mah nggak kuat bisa pulang kampung pasti. Dan di negara di Kanada ini kan termasuknya istilahnya orang-orangnya mandiri ya. Hmm. Mandiri yang ya apa-apa aja sendiri deh. Nggak, kalau di Indonesia kita capek dikit, oh ya panggil tetangga deh buat bersih-bersih ntar bayar. Di sini nggak ada Oh begitu. iya nih, positifnya apa nih? Positifnya kamu setelah Di sini 6 nggak ada. tahun Jadi positifnya jadi bisa belajar masak. sama. Belajar masak lebih bersih dikit, lebih bersih dikit. Karena di sini mau nggak mau ya harus nyapu, harus bersihin rumah sendiri dong. Hmm. Nggak kayak di Indo kita bisa panggil
apa gitu Ya sekarang Mbak di Indo yang lagi pulang apa? hari gitu kan. Iya. Sekarang yang online online itu loh Iya, yang apa Grab sih itu Grab aku lupa cleaning gitu namanya. yang kita bisa panggil orang Iya, by iya. online. Heeh. Iya gitu-gitu deh. Di sini kan nggak mau harus bersihin rumah sendiri. Ah, Ya jadi positifnya jadi mandiri sih, jadi lebih lebih ini sih tahu bukan tahu bisa melewati limit limit diri aku sendiri. ya, Ya, betul. jadi ya itu masak enak gak enak yang penting gue udah bisa masak gitu. Yang Orang penting, gue makan yang sendiri. penting nggak boros. Ya kan kalau kita boros Iya. kan Oh iya, mahal loh beli iya gitu. benar lupa mau bilang di Kanada tuh harus harus bukan harus bisa masak ya, harus mau masak, Betul. harus mau Bisa masak. nggak bisa harus bisa. Iya harus mau itu enak nggak enak mau urusan lain. Yang Betul. penting makan aja perut kenyang. Waktu itu Karena ada di yang sini nanya kalau sama misalnya aku, soalnya gimana ya Kak, kalau misalnya aku nggak bisa masak, aku soalnya nggak biasa masak. Aku bilang nggak bisa, kamu kalau di sini kamu harus bisa masak, kalau nggak ya kecuali kamu mau ngeluarin duit setiap hari buat jajan di luar, ya itu terserah. Cuman not a good decision. kan ada iya aku juga gitu Ci namanya dulu di Indo Iya bangun kan? melek aja mama udah nyiapin sarapan Ya bawa terima makan siang beres. udah Kalau aku di kantor dulu tinggal jajan ke sebelah. dulu juga waktu merit di Indo males masak ke warteg Ya gampang makanya, ya itu sih. ya Kita di sini kan enggak banyak jadi skill. ya itu modal YouTube aja Ah, betul. sih Betul, modal banyak. YouTube aja lihat-lihat mas sama YouTube kadang jadi telepon mah banyak hal. mau bikin ini bagaimana mah ininya banyak nggak gitu aja jadi ya itu sekarang jadi bisa masak bersih bersih terus bisa multitasking Hmm, iya bisa benar. sambil ngerjain ini sambil ngerjain ini sambil ini sambil ini jadi oh ternyata aku bisa juga ya kayak gini ya Iya, itu ya. jadi istilahnya kalau ke Kanada itu bukan pindah ke zona nyaman pindah ke zona yang bukan Iya. uh, keluar dari zona nyamannya aku Apalagi gitu awal-awal ya. Nanti kalau misalnya kayak sekarang kamu udah biasa, ya kan? Kalau ya awal-awal kan kamu sudah biasa bener-bener nggak nyaman banget, harus sih. Betul sih. Aduh banget banget setahun dua setahun pertama itu berat banget sih setahun pertama itu berat yang lagi berat bukan berarti nggak bisa itu makanya kan harus punya tekad Mm, 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 ini mm. udah punya tekad oh ya harus bertahan apapun keadaannya harus bertahan itu Kamu terus nyesel sih nggak? sama mentalnya ya udahlah orang mau ngomong apa kenapa Nyesel nggak kamu ke sini? enggak sih Nggak ya? Ya, enggak itu juga nyesel poinnya. apalagi yang bukan dibilang maksudnya ya udah banyak bikin apa maksudnya ngeliat ke sini kan misalnya mama cerita nih oh ya udah beli pompa air udah beli ini istilahnya oh ya aku kerja ke sini tuh ada ada sesuatu buat keluarga gitu kan oh ya Iya, udah kamu oh, jadi ya buat nggak support. sih nggak nyesel Yes, good. iya nggak nyesel sih walaupun itu pengalaman buruknya itu ya bumbu-bumbunya aja sih Itu biar kamu makin kuat, gitu. ya kan? Kalau misalnya kita nggak ketemu Iya hal benar itu, kita nggak kuat, ya kan? emang benar Ya, iya manusia harus digembleng gitu katanya, biar makin iya emang kuat. harus digembleng kan sama aja kan kayak orang kayak anak sekolah gitu kan mau naik kelas ya ada ujiannya juga Iya, benar. gitu Ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan? itu aja sih ya buat teman-teman yang mau ke Kanada aku bilang coba aja deh aku bukan bukan coba gimana ya maksudnya ya ya diseriusin aja hidup di Kanada itu enak enak bukan berarti nggak ada enaknya juga enaknya yaitu uh, di sini semua serba teratur kesehatan nggak perlu bayar nggak perlu bayar mau sakit apa aja nggak perlu bayar Hmm. istilahnya terus di sini lebih teratur sih ya Oh ya, waktu itu aku kan kamu bilang terus sakit tuh yang TBC kan oh iya aku lupa bilang kita kan gitu sakit, kita kan emang nggak bayar, tapi medicationnya gimana obat-obatnya? obat-obatnya juga nggak bayar Oh kan jadi langsung nggak ya bayar betul. Oh, nah soalnya nggak bayar banyak yang ngomong kan kita kan emang nggak bayar, tapi kita harus bayar sendiri kayak drug segala macemnya kan? Enggak ya? Waktu itu kamu free ya? eh, ada drug-drug tertentu mungkin karena TBC ini salah satu program pemerintah yang istilahnya untuk Oh, mencegah
Karena kan TBC ini termasuk penyakit menular ya. Hmm. Jadi termasuk salah satu program pemerintah. Jadi untuk medication-nya selama 9 bulan tuh aku 3 bulan isolasi. Setelah 3 bulan udah istilahnya dia bilang udah virusnya udah zero, aku boleh ke tempat umum, misalnya boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi kan medikasinya masih jalan sampai 9 bulan, itu ya gratis. Oh gitu. Dan sempet sempet takut waktu itu sakit di sini, karena kan mikir ya, aduh nggak kerja nih, gue nggak dapet duit. Iya. Mikirnya gitu. Iya. Ternyata, jadi kalau kita kerja itu kan ada potongan buat EI, Iya. Employment Insurance. Nah, jadi waktu pas aku sakit itu, aku play itu, jadi ya government di sini ya ngasih uang istilahnya, jadi ya Selama per 9 2 bulan. minggu. Selama 9 bulan. Enggak, selama 3 minggu, selama aku nggak kerja. Oh, Aku kan selama nggak 3 kerja 3 bulan. bulan ya. Ya, Ya. Kayak setelah 3 bulan itu kan aku kerja. kayak Jadi maternity tetap, lah ya. iya. Jadi kayak, aduh, untung sakitnya di Kanada. Aku mikirnya begitu. Kok Iya, dan keluarga kan udah panik ya. Iya. Kan aku bilang sama Civivi, aku diisolasi dong. Iya, Orang aku tahu waktu itu kamu bilang kamu nggak boleh ini, diisolasi. nggak boleh ini kan. Aku bilang, mah, untung aku sakitnya di Kanada loh. Aku bilang, Iya. kenapa? Iya, sakitnya dibayar. Aku bilang, 3 bulan ya lumayan, kalau nggak ada duit loh. Gimana iya. duitnya? Iya sih. Ya good lah. Iya, Kalau jadi gitu. ya itu. Jadi aku bilang sama teman-teman, Kanada itu salah satu negara yang menjamin kualitas kehidupan warga negaranya sih. Kita memang di sini bayar pajak ya, tapi kelihatan pajaknya buat apa aja. Ya. Gitu. Ya, Itu mungkin aja kalau sih itu. yang belum pernah kepake ya, kadang mereka kepikirannya pajaknya gede banget dipotong gitu kan. Ada yang Emang kayaknya aku juga dulu banget mikirnya kan, gitu. aku juga lihat. Cuma kalau kayak kasusnya kamu, once kamu sakit, ternyata maksudnya kelihatan tuh benefitnya tuh ternyata yang buat begitu-begitu tuh, yang buat kerjaan gitu ya. Good lah kalau gitu. Ya Oke itu, lah jadi kalau gitu. Kita udah lumayan lama loh Ren, ternyata ngobrol. iya ya, nggak kerasa ya, ya ampun. Sampai sini nih cerita-cerita sharing soal agent, soal kerjaannya si Reni, gimana plus minusnya, suka dukanya. Nah, buat teman-teman yang kalau kepikiran kerja, itu ya tadi yang seperti Reni bilang, siapin mental sama apa? Mental, tekad, sama fisik, itu aja. Betul. Tapi 3 penting. sayangnya buat di farm nanti kalau ada yang tanya mau kerja dong di tempat farmnya Reni, maaf, buat Indonesia sudah ditutup. Iya, sayangnya begitu, untuk Indonesia kita udah di blacklist. Walaupun walaupun di tempat kerja aku itu istilahnya orang-orang Indonesia yang kerjanya kayak kuda, kerja keras banget deh. Dan Iya. orang-orang Indonesia rata-rata di sini yang dia kerja di sini umurnya bukan 30 tahunan loh. Berapa orang 45. sih ada orang Indonesia di tempat kamu? Termasuk aku tuh ada 14 Oh, nggak yang gitu kerja di banyak farm ya. itu. 14 tuh Iya, sebenarnya sedikit loh. Dari banyak. total pekerja kamu ada berapa di tempat kantor? Kalau di warehouse, di packaging area itu ada 80 Oh. 80 orang. Kalau di greenhouse-nya ada kali tuh hampir 200. Oh, jadi orang Indonesia kayak dikit banget dong. Ya dikit, dikit. Yang paling banyak tuh orang Meksiko, Sama Filipina. Jamaika, sama Filipina. Karena mereka bisa bahasa Inggris juga sih plusnya Ya, mereka. dan mereka itu lebih solid ya, Ci ya. Mereka itu nggak pelit info loh. Walaupun selek-selekan nih misalnya ya, mereka tetap berbagi info gimana supaya mereka bisa stay di sini. Iya. Beda sama orang kita, kita temenan juga nggak bakal bagi-bagi info. Bener loh, aku ngomong apa adanya aja. Reni curcol. Bener sih, bener. Soalnya kaget loh, oh lu udah ini ya? Kok nggak ngasih tahu? Oh ya, soalnya mau gue coba duluan, nanti kalau misalnya gue ngasih tahu, kuotanya berkurang dong buat Ya sih, gue. makanya sih orang Indonesia harusnya lebih kompak ya. Apalagi kita kan sama Sampai di negara komjen orang. komjen yang dulu aja nih, sebelum komjen yang baru, Pak ini nih, Pak siapa, Pak Huta Ya, Barat tuh, komjen ya. yang Pak lama Hatta tuh, Barat. bilangnya itu kita tuh, kelemahannya kita itu tuh kita nggak mau berbagi info sesama orang Indonesia. Hmm. Beda dengan orang tetangga kita gitu. Makanya mereka banyak gitu kan. Dia sendiri ngomong begitu. Iya, dia sendiri ngomong begitu ke tahun lalu kemarin ke sini. Jadi
untuk orang-orang kita ya inilah saling membantu seperti Saling itu. saling berbagi Karena informasi, betul. iya bagi informasi. Jadi kalau orang kita sesama orang Indo aja bagi infonya pelit banget Ci, beneran deh. Iya sih, Karena harus. ada yang misalnya, oh ya aku mau izin nih, mau kemana? Ada appointment, padahal sih dia mau cari info, lagi apply buat PR, buat Oh, ini, yang buat waktu itu ini. aku cerita kan, yang mau apply PR buat jalur kamu yang gampang. Iya, Itu aja nggak tahu kan? nah Oh. itu maka aku Oh. aja nggak tahu. Teman deket aku aja nggak mau ngasih tahu dong. Dan aku kaget dia sudah apply. Oh oke. Udah approve belum teman kamu? Nggak. Dia apply tapi kayaknya dokumennya nggak lengkap Oh, deh. jadi enggak nih. Mhm. Nanti waktunya kamu lah, Ren. Sebentar lagi. Iya. Amin. Mhm. Ya udah lah Iya, gitu. Oke, sampai sini Reni, thank you ya buat waktunya. sama-sama. Semoga bermanfaat Ya, semoga bermanfaat informasinya buat informasi yang dan pengen curcolnya. dengar, pengen tahu gimana sih kerja di Kanada kalau kerja di farm. Beginilah Mhm. kurang lebih. Kalau ada yang mau bertanya, nanti Iya, boleh di kolom komentar. Boleh di-share juga. Thank you ya guys. Buat ketemu lagi. Nanti sampai ketemu lagi di next video kita. Bye-bye.